Hello everyone, welcome back to my channel, Doni Undrajaya. I am a college student of Amik Dian Cipta Cendikia, majoring in Informatic Management. Today, I will interview successful people with Mr. Inenga Artawan. Enjoy for watching, don't forget like, comment, and subscribe. Where is your love? Baik teman-teman, hari ini gue bakal wawancara bersama Bapak Inenga Artawan. Beliau seorang trainer di salah satu perusahaan di Indonesia. Penasaran seperti apa sosok beliau? Yuk ikutin video selanjutnya. You've been probably this all day. Man, you daddy said what you think you gon' say. I be that brother with the shit, no face, yeah. Perkenalkan, nama saya Inenga Artawan. Saat ini saya bekerja sebagai tenaga pengajar atau biasa kita sebut dengan trainer di salah satu perusahaan retail swasta terbesar di Indonesia. Trainer, apa sih sebenarnya trainer itu? Trainer itu adalah satu profesi di mana job desk-nya adalah untuk memberikan edukasi kepada karyawan atau calon karyawan di satu perusahaan, yang isi dari edukasi yang akan disampaikan itu adalah kaitannya dengan program-program kerja perusahaan itu sendiri, di mana calon karyawan atau bahkan karyawan itu sendiri agar mampu melakukan pekerjaannya sesuai dengan job desk-nya masing-masing di satu perusahaan itu. Jadi seperti itu. Itulah definisi dari seorang trainer di perusahaan kami, seperti itu. Pertama kali saya ditunjuk untuk menjadi seorang trainer itu adalah tahun 2017, tepatnya di bulan Januari 2017. Itu pertama kali saya menjadi tenaga pengajar atau trainer di perusahaan swasta ini, seperti itu. Kalau terkait dengan perjalanan karir saya pribadi di perusahaan ini adalah awal mula sebelum menjadi seorang trainer itu saya melamarnya adalah sebagai staf toko terlebih dahulu. Jadi saya diposisikan sebagai staf toko, di mana yang job desk-nya adalah terkait dengan stock of name barang, penanganan barang, kemudian pelayanan. Jadi setiap hari saya akan ketemu dengan konsumen-konsumen secara langsung di gerai-gerai toko kami. Jadi seperti itu yang pertama kali sebelum menjadi seorang trainer. Jadi seperti itu. Itu tahunnya, kalau trainer 2017 itu adalah sekitar 2 tahun, jadi sekitar 2015 awalnya, seperti itu. Untuk jangka waktu saya menjadi seorang trainer itu kan awal mula saya 2015 ya. 2015 sebagai staf toko. Kemudian 2017 menjadi seorang trainer. Jadi perjalanan sekitar kurang lebih 2 tahunan itu 2015 selama menjadi staf toko itu pengalamannya kan luar biasa banget gitu. Kenapa sih awalnya saya harus menjadi staf toko? Karena basicnya di perusahaan ini adalah retail. Retail di mana kita menjual kebutuhan sehari-hari konsumen kita atau kebutuhan pokok konsumen kita. Jadi segala macam sembako itu ada di perusahaan kami atau di gerai kami. Nah, jadi dituntutnya sebagai seorang trainer, kalau misalnya kita tidak memulai dari awal, next seumpamanya kita menjadi seorang trainer pasti tidak akan bisa menyampaikan sesuatu dengan maksimal. Kenapa? Karena dasar-dasarnya ya seperti itu. Jadi kita harus terjun langsung. Melakukan pengamatan, melakukan langsung action. Jadi kita langsung memberikan pelayanan kepada pelanggan. Kemudian kita juga akan memahami sebenarnya dari masing-masing karakter pelanggan itu sebenarnya apa sih yang diinginkan. Karena kan masing-masing pelanggan juga pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, dari situlah nanti ketika kita sudah menjadi seorang trainer, kita bisa juga nanti membedakan, anggaplah peserta training kita nanti adalah sebagai seorang konsumennya atau sebagai konsumennya atau sebagai pelanggannya, kan seperti itu. Ketika kita dari dasar 2015 kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, harapannya ketika nanti kita menjadi seorang trainer ya kita juga bisa memberikan pelatihan yang semaksimal mungkin untuk
untuk peserta training nanti. Nah, nanti kalau misalnya peserta trainingnya sudah mendapatkan pelatihan yang semaksimal, dan harapannya adalah peserta trainingnya nanti akan menularkan atau mengaplikasikan apa yang dia dapatkan nanti langsung di gerai-gerainya ketika dia berhadapan langsung dengan konsumen. Jadi seperti itu. Yang memotivasi sampai saat ini adalah untuk pribadi saya, yang pasti yang memotivasi ya diri saya sendiri, itu yang pertama. Karena yang namanya motivasi itu kan kita bisa menambah semangat. Jadi kalau misalnya kita tidak semangat, ya berarti gimana kita bisa menularkan semangat kita untuk peserta nanti ketika kita melakukan pelatihan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang terdekat juga pasti akan memotivasi kita. Di situ ada orang tua, ada keluarga, ada istri, ada anak. Jadi kita juga ketika dalam kehidupan kita juga harus bisa memotivasi diri sendiri dan juga bisa memotivasi orang lain termasuk keluarga kita. Jadi seperti itu. Sebagai seorang trainer atau staf pengajar di satu perusahaan retail besar ya di Indonesia, stylenya ketika kita menyampaikan materi terhadap audiens memang berbagai macam tipe. Di sini seperti contoh misal di cabang kita ini di cabang Lampung itu trainernya bukan hanya 1 atau 2 tetapi lebih dari 5 orang, dan dari 5 orang tersebut biasanya kita memiliki gaya atau style itu masing-masing berbeda. Di situ misal ada stylenya yang serius ketika menyampaikan materi di depan audiens atau depan peserta training, kemudian ada juga yang diselingi dengan humor. Jadi seperti itu. Kalau saya pribadi saya menilai saya tergantung situasi. Artinya materi yang akan saya sampaikan ini kira-kira arahnya kemana. Kalau misalnya arahnya adalah lebih ke serius, jadi fokusnya gimana caranya peserta harus memahami apa yang kita sampaikan nanti. Seperti itu. Kemudian ada juga beberapa materi yang kaitannya dengan soft skill. Soft skill itu juga harus kita imbangi. Jadi kita sebagai trainer juga kita harus bisa menguasai audiens, bagaimana caranya membawa audiens itu agar merasakan atau masuk kepada materi yang akan kita sampaikan, dan ketika selesai kelas materi tersebut memang benar-benar bisa diterima dengan baik dan akan bisa diterapkan di bagian masing-masing ketika nanti dia berkecimpung di dunia kerja seperti itu. Terkait dengan persaingan dunia retail, memang kita ketahui bahwasannya banyak merek ya atau banyak brand terkait dengan retail di Indonesia, bahkan sudah berjamuran mulai dari UMKM, kemudian retail modern, minimarket, supermarket, itu banyak sekali. Kemudian peran kita sebagai seorang trainer agar kita juga bisa memenangkan persaingan dari berbagai macam brand tersebut adalah kita wajib memberikan sesuatu yang berbeda untuk siapa? Pertama adalah kepada peserta training kita, di mana peserta training ini mereka akan langsung terjun ke store-store-nya atau ke gerai-gerainya untuk melayani pelanggan langsung. Kemudian yang perlu kita tekankan kembali kepada peserta training nanti adalah kita harus benar-benar memberikan good service atau bisa disebut dengan excellent service, di mana pelayanan inilah yang akan menjadi tolak ukur di mana sebagai pelanggan atau sebagai konsumen ketika nanti dia akan datang ke retail ini, dia akan merasa nyaman. Bukan hanya nyaman, dia juga akan merasa bagaimana caranya biar dia selalu datang, yang akan terjadi repeat order. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain dari pelayanan langsung, kita juga akan memberikan penekanan kepada peserta training kita bagaimana caranya untuk memberikan pelayanan secara tidak langsung juga. Seperti contoh, kita ambil contoh adalah untuk pelayanan langsung, mungkin adalah yang pertama, kalau misal ada pelanggan yang masuk ke dalam gerai kita memberikan sapaan, itu yang pertama. Ketika terlihat ada pelanggan-pelanggan kita yang merasa kebingungan, kita jangan segan-segan atau jangan sungkan-sungkan untuk memberikan bantuan. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga yang pelayanan tidak langsung. Di sini dalam bentuk adalah suasana tokonya atau suasana gerainya, di mana suasana gerainya yang kita wajibkan adalah dia harus dalam keadaan bersih, kemudian sejuk, dan hal-hal seperti itulah yang akan membuat
pelanggan akan betah, bahkan sering terjadinya repeat order, dan mudah-mudahan sih ini yang sudah kita lakukan, dan sampai saat ini adalah pembeda kami dengan retail-retail yang lain. Terkait dengan jam kerja kami sebagai seorang staf pengajar trainer di perusahaan ini, kami memang dalam 1 minggu ini memang kita diberikan waktu untuk istirahat yang pasti kan seperti itu ya. Kemudian dalam 1 hari kita juga kerjanya 8 sampai 9 jam itu sudah maksimal. Kemudian dalam 1 minggu kita diberikan waktu untuk istirahat dalam arti libur. Off itu Sabtu dapat, kemudian Minggu juga pasti dapat. Jadi paling tidak dalam 1 minggu kita mendapatkan jadwal libur adalah selama 2 hari seperti itu. Dan untuk cuti juga kami mendapatkan jatah cuti, kami mendapatkan hak cuti kami, dan itu juga sudah sesuai dengan anjuran dari pemerintah, karena perusahaan kami juga selalu mengikuti segala sesuatu yang kaitannya dengan anjuran pemerintah, kaitannya dengan hak-hak karyawan, jadi seperti itu. Kemudian untuk quality time dengan keluarga, ya memang kita juga harus pintar-pintar pribadi kita untuk mengatur bagaimana kita bisa mengatur quality time pada keluarga, kan seperti itu. Jadi ketika kita libur, baik libur Sabtu ataupun Minggu tersebut, ya itulah waktu-waktu yang harus kita maksimalkan sekali untuk quality time kepada keluarga kami, seperti itu. Selain menjadi seorang trainer, kegiatan lain biasanya kalau kita libur gitu ya, kita libur atau mungkin ketika kita mendapatkan jadwal untuk melakukan kunjungan langsung ke gerai-gerai, itu sebenarnya banyak, job desk kami sebenarnya banyak. Kemudian kegiatan lain sebagai seorang trainer itu kalau misalnya kita libur, itu saya juga sebagai seorang bapak rumah tangga gitu ya. Dalam arti adalah saya sebagai seorang ayah, kemudian yang pasti juga sebagai seorang ayah artinya saya punya anak, kemudian saya juga sebagai seorang anak, kemudian saya juga kebetulan orang tua saya juga jauh tidak di daerah sini. Jadi bagaimana caranya kita menyempatkan waktu untuk mengunjungi orang tua kami di daerah lain, kan seperti itu. Kemudian biasanya kalau misalnya kami melakukan kunjungan ke daerah lain atau ke rumah orang tua, itu biasanya ya nggak jauh-jauh sih, mungkin biasanya ya ngecek perkebunan yang dimiliki oleh orang tua, seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam waktu libur yang mepet kita tidak melakukan perjalanan jauh ke rumah orang tua, biasanya ya kegiatan-kegiatan lain ya quality time-nya bersama keluarga aja, seperti itu. Dan ada beberapa hal lagi yang biasa kita lakukan. Kebetulan hobi saya juga ya kaitannya dengan kopi gitu ya. Misalnya ada beberapa seminar atau pelatihan-pelatihan terkait dengan kopi, itu juga salah satu menjadi kegiatan selain kegiatan utama sebagai seorang trainer, seperti itu. Tips menjadi seorang trainer, atau mungkin bagi teman-teman yang lain yang berminat menjadi seorang trainer, adalah sebenarnya trainer dengan guru. Kalau guru itu kan biasanya di sekolah gitu ya, kemudian di kampus-kampus biasa kita sebut dengan dosen. Itu sebenarnya sama kegiatan yang dilakukan adalah sebagai pengajar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada keinginan untuk menjadi seorang pengajar, ya kita munculkan dulu keinginan kita dari pribadi kita terlebih dahulu. Di situ adalah karena ketika kita sudah berkecimpung di dunia pengajar atau menjadi seorang pengajar, baik guru, dosen, trainer kalau di perusahaan swasta, itu benar-benar kita harus meninggalkan ego kita. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena benar-benar kita berhadapan dengan orang-orang yang di situ memiliki karakter yang berbeda-beda. Satu, di sana mungkin ada yang memiliki karakter kekanak-kanakan, ada yang memiliki karakter dewasa, dan kita dituntut sebagai seorang trainer harus mampu menguasai audiens kita agar apapun yang nanti kita sampaikan tersebut itu bisa diterima dengan baik oleh audiens. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi beberapa tips. Yang kedua atau yang berikutnya adalah ya kita yakinkan diri kita bahwa passion kita adalah sebagai seorang pengajar.
Kemudian ada beberapa juga yang mengatakan saya tidak pandai untuk berbicara. Terkait dengan hal-hal seperti itu semuanya bisa dilakukan pelatihan. Jadi kita rutin-rutin melakukan pelatihan. Kita mungkin sederhananya kita bisa berbicara di depan cermin. Kemudian kita sering berbicara dengan teman-teman terdekat kita. Jadi hal-hal seperti itu sih yang bisa melatih kita nanti agar kita bisa menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manajemen. Nah teman-teman, itu tadi video singkat wawancara gua bersama Mr. I Nengah Artawan. Seperti yang sudah beliau jelaskan tadi, bahwa beliau adalah seorang trainer atau pengajar di salah satu perusahaan retail swasta terbesar di Indonesia. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin menjadi trainer atau yang ingin sukses seperti beliau, harus ditekankan yang namanya proses. Karena setiap kesuksesan itu ada yang namanya proses. Untuk teman-teman semua yang sedang berproses, tetap semangat. Jangan pernah membandingkan proses kita dengan orang lain, karena setiap proses itu berbeda-beda dan mekanismenya juga beda-beda. Untuk teman-teman semua, tetap semangat, tetap kerja keras demi masa depan kita yang lebih baik lagi. Untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you semua, bye.